Oke, mari kita bahas sebuah permainan geopolitik dengan pertaruhan yang luar biasa tinggi. Di satu sisi, ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi, yang bikin ini semua jadi rumit adalah manuver China yang bisa menentukan stabilitas harga minyak dan ya, nasib ekonomi global kita semua. Jadi, ceritanya begini. Ada dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Iran, yang diplomasinya udah mentok, betul-betul buntu. Setelah bertahun-tahun negosiasi alot yang nggak ada hasilnya, sekarang mereka berdua udah berdiri di tepi jurang konfrontasi. Dan tentu saja, akibatnya seluruh dunia sekarang ikut menahan napas. Kenapa? Karena apapun yang terjadi selanjutnya, imbasnya bakal terasa ke kita semua. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari akar masalahnya ya. Hubungan AS dan Iran ini udah lama panas dingin, tapi sekarang sudah sampai di titik didih. Upaya perundingan bertahun-tahun itu gagal total. Dan kelihatannya, ya kesabaran kedua pihak udah di ujung tanduk. Tapi ini penting untuk kita ingat. Ini bukan cuma soal politik tingkat tinggi antar negara, sama sekali bukan. Ini soal pasokan energi dunia, ini soal kesehatan ekonomi global, dan ujung-ujungnya ini soal harga-harga kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pusat dari semua ketegangan ini ada di satu lokasi yang super krusial, Selat Hormuz. Coba deh bayangkan selat ini kayak arteri utama jantung ekonomi dunia. Hampir sepertiga minyak yang diperdagangkan lewat laut, itu lewat sini setiap harinya. Jadi, kalau sampai ada gangguan sedikit saja di sini, wah, bisa memicu krisis global. Jadi, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau arteri ini sampai tersumbat? Efek dominonya itu bakal terasa ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari harga bensin di pom bensin yang tiba-tiba meroket, sampai rantai pasok barang-barang yang kita butuhkan jadi berantakan. Di tengah-tengah kebuntuan AS dan Iran inilah ceritanya jadi makin menarik. Tiba-tiba muncul pemain ketiga yang gak disangka-sangka naik ke panggung utama, China. Dan mereka datang bukan sebagai penonton, tapi kelihatannya sebagai calon penentu permainan. Gerakan Cina ini bukan sekedar nonton dari jauh loh. Mereka mengambil langkah-langkah yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya penuh perhitungan. Mereka secara aktif dan sangat strategis mulai masuk ke dalam pusaran konflik ini. Nah, disinilah letak kerumitan peran China. Di satu sisi, mereka menampilkan diri seolah-olah penengah yang netral, yang menyerukan perdamaian. Tapi di sisi lain, kita semua tahu, China punya kepentingan ekonomi yang sangat besar dengan Iran, terutama soal pasokan energi yang aman. Jadi pertanyaannya, apakah ini murni misi perdamaian? Atau ini cuma langkah strategis buat mengamankan kepentingan nasional mereka sendiri? Inilah yang membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Keberhasilan atau kegagalan total dari diplomasi China ini akan punya dampak langsung ke pasar energi global. Oke. Skenario pertama, skenario terbaiknya. Diplomasi Cina berhasil. Mereka bisa meyakinkan Iran untuk menahan diri dengan iming-iming jaminan ekonomi, sambil di saat yang sama menenangkan kekhawatiran Amerika. Hasilnya, wah, kita semua bisa bernapas lega. Rute minyak global aman dan pasar energi kembali stabil. Tapi, jangan senang dulu. Para analis energi di seluruh dunia justru lagi was-was banget. Mereka tahu betul kalau diplomasi ini sampai gagal, alternatifnya bisa jadi bencana besar buat ekonomi global yang kondisinya sekarang aja udah rapuh. Dan inilah skenario mimpi buruknya. Diplomasinya gagal total. Konflik militer pecah di Selat Hormuz. Dalam sekejap, pasukan minyak dunia langsung kacau.
Para ahli bahkan memprediksi harga minyak bisa melonjak 2 kali lipat, mungkin hanya dalam semalam. Ini bisa memicu resesi global dan inflasi yang dampaknya bakal dirasakan semua orang tanpa kecuali. Jadi posisi kita sekarang ada di sebuah persimpangan jalan dengan masa depan yang serba tidak pasti. Ada satu pertanyaan besar yang jawabannya akan sangat menentukan arah ekonomi global dalam waktu dekat. Pada akhirnya, semuanya mengerucut ke pertanyaan ini. Apakah Cina akan berperan sebagai pahlawan yang menstabilkan kawasan ini? Atau mereka sebenarnya hanya sedang membentuk ulang konflik ini demi keuntungan strategis mereka sendiri di masa depan? Jawabannya, kita belum tahu. Tapi ada satu hal yang sangat jelas. Peta kekuatan global sedang berubah, dan stabilitas dunia yang selama ini kita anggap biasa saja, ternyata sangat rapuh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan ada guncangan berikutnya, tapi seberapa siap kita semua untuk menghadapinya.